Siapa yang mau klarifikasi? Siapa? Siapa juga yang mau nyari masalah? Gak ada yang mau nyari masalah. Gak ada. Siapa yang mau nyari pembelaan? Gak ada lah. Gak ada. Siapa yang mau nyari? Siapa juga yang mau dibela sama kita? Gak ada. Karena kebetulan aja terjadinya di kota kita. Ya mau gimana lagi? Makanya sekarang kita di podcast ini mau ngapain sih? Mau POV. Point of view. Kita mau memberi tanggapan buat orang-orang yang salah kaprah. Bener. Orang bakal mikir kan kayak lu ini pasti podcast bakal ngebelain. Oh iya. Bener. Ini podcast pasti bakal kayak Klarifikasi. klarifikasi. Oh, tidak sayangnya. Klarifikasi itu apa sih? Klarifikasi itu pokoknya kalau misalnya lu ada masalah, habis itu lu minta maaf aja ke publik. Kayak minta maaf, habis itu udah kelar masalahnya. Masalahnya kelar kan? Bener. Kalau itu masalahnya ada seseorang yang harus mengklarifikasi. Iya. Gue nggak ada. Gue juga gak ada. Berarti kita mau ngapain? Mau nanggapin. Kita mau nanggapi videonya beserta tanggapannya. Bener. Orang ada di komen gue waktu di post Instagram. Kan gue bikin trailer untuk podcast kita kan. Iya benar lu buat. Dia bilang gini, ditunggu klarifikasinya. Loh kan kita gak ikutan. Ya buat apa kita klarifikasi? Kita gak harus klarifikasi. Iya. Yang harus klarifikasi itu orang yang ada di video itu. Misalnya dan salah juga, satunya. Iya, dan juga kreatornya juga. Bisa jadi kreatornya gitu kan. Kayak ya udah kita minta maaf karena telah buat kegaduhan. Bener. Karena buat orang-orang Indonesia jadi resah. Benar. Gitu kan. Kita bahas nih. Jadi awalnya dulu yang pasti ini gak ada sangkut paut lah ya. Gak ada sangkut pautnya terhadap orang-orang tersebut. Dan juga kita bukan mewakilkan mereka untuk minta maaf. Tidak ada. Karena kita tidak dibayar. Oh iya tadi lupa minta maaf. Siapa juga yang kita gak merasa bersalah. Kita gak merasa bersalah. Ya udah kita ngangkat tema ini benar, kan. Benar. Karena kebetulan dari sumber yang bisa gua percaya, ternyata video itu dalam 2 hari itu langsung naik viewersnya. Meledak. Wow. Dan untuk orang-orang Indonesia yang melihatnya itu kalau di TikTok ada yang namanya FYP. Oh, apa sih? For You page. Okay. Video-video yang terpilih likes-nya banyak atau sesuai dengan yang biasa lu tonton gitu kan. Nongol di FYP gitu. Berarti kan. kayak misalnya lu di YouTube berandanya itu ya? Berandanya iya gitu. Nah, videonya kayak gimana sih? Mau diputar apa gimana nih? Coba diputar dulu deh. Diputar dulu dah. Kalau ketemu kita jangan dilawan, lari aja nanti mati. Jadi gitu. Di salju malam-malam. Kayaknya asik banget nih kayaknya rame-rame gitu ya. Iya. Kita kemarin gimana? Rame-rame sih rame-rame juga. Kita pertama kali lihat salju hari pertama itu kan. Kita main bola salju tuh yang malam-malam itu loh. Iya, sampai dikejar polisi. Sampai ada polisi. Tapi kita enggak ketahuan, langsung masuk rumah. Iya kan? Benar. Nah, ternyata tuh ada yang pro kontra. Ya pastilah. Benar. Pasti. Lu melakukan satu hal nggak ada pro kontranya, bukan sebuah viral atau masalah besar dong. Bener. Bahkan konten-konten bermanfaat ada kontranya. Bener. Kadang yang bermanfaat ada aja yang mikir nggak bermanfaat juga. Iya, atau enggak orang-orang misalnya kayak orang bener gitu menyampaikan motivasi segala macam. Apa nih motivasi sampah? Padahal konten baik loh. Kadang gue juga setuju kayak misalnya lu tau gak content creator di YouTube namanya 5 Minutes Craft. Anjir. Itu yang dimana kayak life hack gitu. Tahu. Kan kadang berguna kadang enggak gitu. Iya benar. Ya udah balik lagi ke orang masing-masing gimana kan ngabetnya gitu kan. Nah, menurut lu gimana videonya? Videonya ya terkesan kayak kalau Nora ya karena baru pertama kali lihat salju. Oke.
wajar lah gitu kan. Oke. Dan juga kebebasan orang berekspresi. Oke. Dan emang sih agak sedikit memalukan kalau misalnya kalau dengan bawa-bawa nama negara, tapi kan kita nggak bawa negara, nggak bawa bendera, nggak bawa identitas. Benar. Untuk apa? Benar. Terlepas dari itu juga banyak yang nggak suka dari videonya. Ya iyalah. Iyalah, Pak, ngapain sih buka baju malam-malam? Gue aja dingin. Emang lu nggak dingin? Dingin sih gue. Dingin dong. Dingin. Iya, gue juga dingin. Gue juga ramean gitu emang nggak dilihat orang apa? Ya pasti lihat sih. Karena balik lagi dari tanggapan salah satu mahasiswa di Indonesia. Ini yang gue screenshot. Siapa nih? Harus disebutin sumbernya. Karena kalau misalnya nggak disebutin sumbernya takutnya katanya. Kata siapa? Kata Lambetura. Ya. Kayak gue tuh gimana caranya mau menyebutkan katanya tapi nggak ada sumbernya kan jadinya tabu dan gak jelas. Ntar dikira hoax. Ini salah satu screenshot yang gue ambil gitu kan dari Snapgram. Salah satu Instagram Stories salah satu mahasiswa di Indonesia. Yang mana kenapa gue berani screenshot? Karena dia sudah berani untuk memamerkan pendapatnya di depan followersnya, yang mana artinya dia sudah mengizinkan dirinya sendiri, mengizinkan orang lain pun untuk membaca tanggapan itu, termasuk kita menanggapi tanggapannya. Benar. Dari Arsyah_Nanda. Wow. Tulisannya kayak gini. Gimana? Story gue isinya anak baru, joget-joget di salju, nggak pakai baju, atau nggak ke Uludak RGS. Oke. Terus lepas baju. Oke. Gua yang kesel doang apa gimana ya? WKWK. Oke. Jogetnya di depan banyak orang begitu dikira keren. Oke. Malu anjir. Nanti kalau ditanya jangan bilang dari Indonesia ya please. Bilang aja dari sebuah negara entah berantah nan jauh di ujung sana. Sudahlah titik. Oke. Terlepas dari tanggapan itu, gua nggak tahu emang itu straight langsung ke TikToknya yang viral salah satu di kota kita ataupun enggak. Kenapa gue berani screenshot? Karena emang sedikit justru related dengan videonya. Oke, benar. Terlihat dari kata-katanya joget-joget di salju nggak pakai baju. Oke. Terlepas dia mau ngasih ke orang yang lain bukan di video ini atau bahkan emang buat di video ini atau buat yang di negara manapun itu. Oke. Kenapa gue ambil tanggapan dia karena emang related sama videonya. Iya. Nah, oke. Paham. Mau lu tanggapi dari tanggapan dia? Sebetulnya kalau apalagi kayak gue udah mungkin kan dibilang tua nggak juga tapi ya cukup lah. Cukup lah, nggak lama sih, 2 tahun lama nggak sih, 2-3 tahun tuh. Lumayan berpengalaman lah ya. Lumayan ya. Ya pokoknya ya karena udah lama juga hidup di sini ya. Kalau pendapat gue ya kalau sebagai orang tua, mahasiswa tua maksudnya, malu dong. Bener malu. Lu ngapain sih goblok? Iya gitu. bener. Males banget sih liatnya gitu. Iya kan? bener. Gua juga gini. Bisa jadi yang memberikan tanggapan seperti ini gak mau terlihat norak lagi gitu loh. Oke. Ngerti gak sih lo? Oke. Kayak udah cukup jangan sampai ada lagi. Itu mungkin gitu. Tapi masalahnya kayaknya mau di kota manapun, kalau misalnya lagi jalan-jalan atau enggak ke tempat yang bersalju, kayaknya mahasiswa Indonesia rata-rata pada buka baju itu joget-joget atau enggak foto. Biasanya gitu. Itu adalah kayak bagi gue adalah ritual, nggak tahu ini benar atau salahnya, tapi kalau yang gue lihat itu kayak ritual. Jadi kayak orang masa baru nih kesini buka baju ya biar kayak nih aku jantan nih, badanku kuat. Padahal mah besoknya langsung masuk angin. Ada lagi tanggapannya. Apa? Dari video Instagram lagi. Karena emang banyak. Ini sebenarnya gini. Instagram @Rayhan_Meditya. Pakai underscore-nya nggak sih? Enggak ya? Nggak ada underscore ya dia? Let me check it. Enggak, Rayhan_Meditya. Oke. Yang videonya kayak gini. Jadi gue baru nonton ada satu video di TikTok yang isinya tuh ngapain gitu kayak gitu teh.
ya nggak, gue tahu lu mau konten gitu, tapi ngapain sampai lu bikin something yang kayak gitu gitu. Satu, lu malu-maluin. Kedua, lu norak gitu. Lu berkesan norak banget anjing. Lu tuh pertama di negara orang gitu. Ya kalau di Indo ya terserah lah lu mau ngapain gitu. Tapi please lah, itu kan di jalan gitu. Ya gue tahu lu pengen melakukan sesuatu yang unik gitu, yang pengen dipandang orang. Tapi ya ini ngapain sih anjir? Lu norak goblok. Buat teman-teman yang nanya, yang barusan, itu orang mana, orang wilayah mana, aduh, gue nggak bisa sebutin deh. Gue tahu daerah mananya, aji kecewa aing. Cuman, ayolah, buat lulu semua nih yang kenal sama gue nih daerah sono, please lah, bantulah, jangan kayak gitulah aji, malu-maluin. Lu gimana sih? Perasaan gue nggak ngajarin lu kayak gitu bangsat. Gimana sih ah? Cewek parah. Lo Kalau ketemu kita jangan dilawan, lari aja nanti mati. coba kenapa sih harus konten sama kayak gitu gitu? Emang nggak bisa kayak yang lain gitu? Maksudnya kan emang nggak ada lu apa ide-ide lain gitu? Kenapa harus telanjang di tengah salju gitu? Lu kayak jamet ketemu salju gitu. Fuck. Gobloknya penekanan ya. Kayak norak gitu. Norak, goblok. Penekanan sekali. Oke, lanjut lagi ya tanggapannya. Kita kumpulin dulu tanggapannya. Oke. Ya. Jadi gini, yang viral itu ada 2 Oke. akun. Yang satu di nama akun L.Hadid. Di satu lagi ya akun Jancuk 48. Itu di mana platformnya? TikTok. Oke. Di platform TikTok. Oke. Dari komen-komen itu banyak lumayan. Ada hampir 40 komen, tapi gue milih ada yang bilang gini. Jangan malu-maluin Indo apa bang? Pakai caps lock. Oke. Ada yang bilang biasa sarkas. Ampun bang salju. Oke. Gitu kan. Kalau itu sih biasanya teman tongkrongannya. Temen tongkrongannya. Bener. Iya, itu biasanya teman tongkrongan. Ampun bang, gitu kan. Itu Iya masih- ampun om, gitu kan. Terlepas dari orang-orang Indonesianya pun, orang Turkinya juga ada yang komen. Oke. Ada yang nanya Hangi Şehir. Artinya Di mana kota di mana apa sih? kota yang mana Kota nih? yang mana nih? Ini di kota apa nih? Di kota mana nih gitu. Dijawab langsung. Di Kutahya. An. Langsung di Kutahya. Ada juga yang komen, ini gue nggak tahu nih, ini arahnya ke sarkastik atau emang dia memuji videonya gitu kan. Haha, you guys are awesome, dia bilang kayak gitu. Oke, tapi sih kalau misalnya kalau berbasis pujian tuh emang memiliki 2 makna yang ambigu. Iya benar kalau pujian ya. Tanggapan lu gimana? Kalau tanggapan gua di video tersebut, pertama emang norak, tapi di sisi lain mereka juga mendapatkan positifnya yang dimana gua sempat berbicara, sempat ngomong juga ke mereka yang ada di video tersebut, karena kan emang di kota kita ya. Pasti pernah ketemu dong. Bukan pernah ketemu, malah pasti sering banget ketemu, orang kan? satu kota gimana Satu kota sih? gimana sih gitu kan? Ya kecuali kalau gue nolep gitu. Wow. Barulah. Nah, Wow. di situ gue ngomong gitu kan, pendapat orang-orang tersebut gitu. Terus kata mereka ya gue mau sebetulnya kayak nggak terlalu peduli, maksudnya malah katanya kalau misalnya gue udah tahu nih orangnya bakal gue sarkasin balik, maksudnya bakal gue kerasin balik. Oke. Terus positif apa ya, mereka tuh kayak gue dapat positifnya dari mereka karena ketika mereka melakukan hal itu, Tomer, maksudnya tempat mereka belajar bahasa Turki, itu mengadakan kontes lomba joget. Iya. Kata gue, ini bisa bagus sih. Gimana kalau menurut Gi? Kalau menurut gue ya, gini, kita ngomongin negativity. Negativity dulu, oke. Negativity, oke. Orang yang komen kayak gitu, malu-maluin, norak,
ngapain sih? Ada kemungkinan yang pertama yang menurut gua, mereka emang care sama yang ada di video itu. Kenapa? Karena gini, mereka baru pertama kali lihat salju. Oke. Dingin. Mm. Gini, sekarang Indonesia itu kan negara tropis. Iya. Sedingin apa sih di kota Indonesia gitu loh? Ya mungkin di yang dataran tinggi kayak Bandung. gunung Papua ya dingin itu sampai ada salju gitu Iya, kan. bahkan Sekarang di Bandung aja nggak ada salju. nggak ada saja tapi dingin kan? Dingin. Sekarang sedingin apa sih di Indonesia gitu kan? Paling dingin. Terus gini, maksud gue gini, mereka secara keilmuan, Oke. secara keilmuannya gitu kan, orang-orang yang komen seperti itu tahu resikonya. Udah tahu resikonya kalau lu buka baju di suhu ekstrim yang bahkan lu nggak pernah ketemu sama suhu itu. Oke. Lu bakal kena penyakit symptoms yang pada dasarnya orang lain nggak mau dapetin penyakit itu. Ya siapa sih mau dapat penyakit gitu Siapa doang? yang mau? Contohnya Ah, flu dingin kan yang lu selalu ingetin ke Iya. gua waktu pertama kali gua di Kutahya. kapan? Kayaknya gue baik banget sih ngingetin lu. Iya ngingetin. Ada yang namanya orang Indonesia itu menurut gua pasti ngelewatin masa-masa adaptasi dari cuaca dari 4 musim ini. Dari gugur ke dingin pun itu ada. Bisa jadi kena flu dingin itu, maksudnya flu cuaca, Flu cuaca, dan lain-lain pasti. gitu kan. Nah, apalagi kalau yang namanya perubahan ekstrim dalam waktu hitungan menit. Bener. Dari video tersebut itu kan buka baju kan. Mereka pasti yang namanya buka baju yang tadinya pakai jaket, sweater Iya, tebal dan lain-lain gitu kan. Mereka buka baju itu kan perubahan cuacanya yang tadinya di dalam rumah pakai heater pemanas Iya. yang mungkin suhunya bisa di 30 derajat atau di atas dan kebetulan lagi shower, Iya. lagi turun banget. Buka baju lah mereka Benar. demi konten, Mungkin buat mengabadikan tapi sekali mengabadikan. jadiin konten. Nah, ada loh penyakit namanya apa? Hipotermia. Oke. Hipotermia itu bisa jadi berujung kematian kalau tidak ditangani dengan baik dan benar. Benar, soalnya kan kalau misalnya lu tahu juga kalau misalnya kita naik gunung, daki gunung yang dingin, Mm-mm. itu kan rata-rata kebanyakan orang mati karena kedinginan. Mm-mm. Karena nggak kuat tuh Nggak kuat. badannya. Nggak kuat, Iya. benar kan? Secara cuacanya berubah secara berkelanjutan, yang tadinya kita ngerasa anget tiba-tiba berubah banget jadi dingin gitu kan. Dan kita benar-benar nggak tahan, itu kan bisa kena hipotermia. Bener. Dan bisa berujung kematian, bahayanya gitu kan. Orang-orang yang komen seperti itu, menanggapi seperti itu begini, iya Nora, di sisi lain emang ada dari sisi negatifnya, emang ada, yaitu banyak penyakit, Benar. hipotermia yang tadi gitu kan. Benar. Dan menurut gua soal malu-maluin, gimana kalau menurut lu soal malu-maluinnya? Kalau malu-maluin, sebetulnya sih kayaknya semua orang, nggak semua, rata-rata atau nggak sebagian lah, mungkin sebagian orang Indonesia kayaknya kalau misalnya keluar negeri emang malu-maluin. Kayak gue, ini pengalaman pribadi gue ya. Ketika gue makan di warung Malaysia, itu makan gue sama temen gue, bertiga sama temen gue. Itu ada rombongan umroh di warung Malaysia tersebut. Orang Indonesia, orang pakai logat Indonesia jelas banget. Terus mereka udah selesai makan, kita lagi nunggu pesanan. Nah, sebelum mereka keluar, mereka teriak, Indonesia Malaysia bersaudara. malu-maluin dong. Malu-maluin. Itu enggak. Lu ngapain sih? Iya, lu ngapain? Dan juga itu dia teriaknya enggak cuma sekali. 2 kali, 3 kali lebih. Kata gue yang niatnya gue mau makan, gue jadi aduh, ya Allah, jadi nggak mood, tapi aduh perut gue lapar gitu. Itu yang dirasakan orang yang menanggapi seperti itu dong. Iya mungkin sama Di video itu kan. Ngapain sih malu-maluin banget gitu? Ngapain buka baju gitu Iya. kan. Kalau gue sendiri ya, Nora malu-maluin, Bener. terlihat ngapain sih goblok. Kayak apa ya? Lu tuh kesini mau ngapain gitu? Ya, kalau gue pribadi setuju dengan tanggapan yang tadi itu ya, penyakit. Oke. Secara keilmuannya, setuju dengan opini tanggapan yang tadi karena mereka sudah lebih tua, sudah lebih berpengalaman. Bener. Ada yang komen itu emang udah di Turki selama 4 tahun. POV-nya, Oke. point of view dari anak-anak yang ada di videonya, orang-orang yang ada di videonya. Oke. Kenapa? Gini, gua sebagai manusia
Iya. mengaku Hmm. adalah orang yang paling norak kalau melihat satu hal yang baru. Nih, Oke. buat penonton atau pendengar yang lihat gue ini apapun yang gue lihat pertama kali itu gue adalah norak. Gue nih misalnya ke Bandung, lihat curug, Oke. nggak pernah lihat apa sih air dari atas jatuh, air terjun. Oh namanya air terus terjun. Iya dong. Oke, benar-benar. Wah gila sih, keren banget. Gini, pertama kali ke Turki, pertama kali di Kütahya, Oke. ngelihat salju shower. Orang lain di dalam rumah, Yang, gua ngajak teman-teman gua, ayo kita hujan-hujanan salju. pas pertama kali kemarin. Sampai saking begonya dan saking noraknya gua nggak tahu kalau itu air. Maksud gue gini, gue pakai jaket yang nggak anti air, jadi masuk ke dalam. I see. Pertama kali gue main salju gitu kan, masuk gitu kan. Dan itu adalah hal yang akan gue lakukan. Mungkin ya teman-teman deket gue juga mungkin tahu, teman-teman SMA, teman-teman sekarang di sini gitu kan. Gue kalau misalnya lihat yang baru tuh teriak-teriak kayak orang purba, wah misalnya gitu kan. Kayak lebih bener-bener malu-maluin ya. Malu-maluin banget gitu kan. Karena emang pertama kali. Oke. Dilihat dari sudut pandang mereka, karena gue juga kayak gitu. Gue adalah orang yang gini, gue mengaku malah gue ini orang yang paling norak, paling malu-maluin temen gue. Oke. Kalau misalnya gue jalan sama 5 orang, 5 orang itu akan merasa malu, nih bukan temen gue. I see. Suka gitu kan. Oke. Gitu kan. Tapi kalau gue sendiri gue kayak anjir, gue norak banget gitu loh, kelakuan gue norak banget. Bedanya Oke. kalau yang ada di video itu terekspos. Oke. Dan yang nonton hampir 10.000, 7.000 orang. Terakhir lo pantau nggak? Enggak lihat. Enggak ya? Terakhir sih ada yang 7.000 sih. Ada yang 7.000, ada yang 7.000 view. Terus gue gini, itu orang ngeliat betapa noraknya mereka. Bener. Ditanggepin. Iya dong. Ya. Bedanya mereka sama gua nih nggak ke-expose. Cuman temen-temen gua yang tahu. Iya. Mereka ini ke-expose di platform TikTok, diomongin, di Snapgram diomongin dan lain-lain. Bahkan di grup WhatsApp keluarga bisa diomongin. Ya. Dari mata ke mata, dari mulut ke mulut. Bener. Lu udah lihat belum? Dikasih lihat. Iya. Pasti. Lu udah tahu belum? Dia bahas. Bener. Misalnya lu lihat video, gue belum tahu, lu udah tahu. Gigi lihat deh. Gimana sih menurut lu? Aneh banget gak sih? Iya. Argumen dan lain-lain gitu kan. Bener. Bedanya kalau gue nggak ke-expose, cuma 5 orang temen gue doang yang tahu. Oke. Dan nggak bakal viral mana-mana. Bener. Nggak bakal nyampe bilang, dasar jangan malu-maluin orang Indo ya gitu kan. Karena Anda gak mengekspos. Karena gue nggak nge-expose gitu kan. Inti dari ini gue adalah mengomentari satu hal boleh. Menanggapi satu hal boleh. Tapi jangan sampai bikin orang lain berpikir apa yang lu tanggapi sama. Belum tentu ya orang yang tadi bilang malu-maluin itu bisa jadi udah 5 tahun di Turki gitu kan. Iya. Malu-maluin lu. Tapi menurut gue bisa aja. Bener. Jangan sampai lu memberi tanggapan seperti itu membuat orang ikut berpikiran sama lu dan melihat kalau hal itu salah. Padahal dari satu hal itu belum tentu salah. Iya, bahkan kan kalau nggak salah di video reaksi itu kan, Anda kan sempat di tag ya? Iya. Benar gak? Benar. Nah, maksudnya kayak di situ juga dia mengomentari dia kecewa sama kita. Oke. Sebagai orang yang udah mungkin ya tahun lebih lah di sini. Benar. Tapi sebetulnya kenapa sih lu? Itu nggak sih? Iya. Kenapa sih lu nggak ngospek lah? Apa sih? Ya pokoknya ngasih tahu yang benar. Benar. Nah, pertama kita nggak tahu. Ya kita taunya ketika video itu udah rame. Oh, kita baru rame gitu. Itu bukan urusan kita TikTok. Bukan urusan kita gitu. Kedua, kita bukan orang bener. Benar. Iya nggak? Kalau misalnya misalnya gini ya, lu lah atau gua tiba-tiba ngomong suatu hal yang menasehati, padahal mereka tahu bangsat kita. Benar. Ya mana percaya lah sama kita. Ya lu bener. apa sih gitu kan? Bener. Lu apa ngehe gitu kan? Pasti ya nggak bakal percaya orang sama kita. Ya udah, jadi kata gue ya udah ya gue juga. Dan juga ketiga adalah kalau gue nggak ngurusin. Karena apa? Karena pertama gue menghargai
kebebasan orang berkarya, mau entah malu-maluin, Mhm. ya selama itu nggak mengganggu orang lain. Maksudnya mengganggu itu kayak misalnya kalau kan dulu ada yang rame ya prank sampah gitu. Iya, Nah, setuju. itu kan baru itu merugikan orang lain ya. Benar. Tapi kalau misalnya di video itu nggak merugikan orang lain. Mm-mm. Dan juga dia kan ada juga jangan di postingan Snapgram tadi yang lu kasih tahu jangan bawa-bawa nama Indonesia. Benar. Selama dia juga nggak bawa identitas negara Bener. mereka sendiri, no problem for me. Heeh. Gitu. Heeh. Kalau lu? Kalau gue gini, sama ya. Gue masih pakai opini gue yang tadi. Dia akan berpikir jangan malu-maluin orang Indonesia kan. Oke. Kalau gue berpikir go ahead. Gue setuju sama lu gitu kan. Nggak ada bendera Indonesia di situ. Identitasnya nggak ada sama sekali Iya. gitu kan. Berkarya silahkan. Mm-mm. Lu suka, lu lanjutin. Mm. Mau berkarya itu jangan dibatas-batasin gitu kan. Bener. Bener, gue setuju gitu kan. Tapi menurut gue, kenapa gue nggak komen? Mm. Mungkin gue akan komen kalau gue udah 5 tahun di sini. Ngerti Iya, kan? iya. Gue di sini baru 2 tahun. Ya gue baru sini berapa ya? Mungkin sekarang udah mulai keempat. Gue di sini baru 2 tahun. Oke. Dan gue pernah jadi mereka. Jadi gue tahu orang yang mungkin ya orang yang berkata seperti itu udah lewat masa-masanya. Bener. Udah lihat salju 5 tahun lah, udah enak. Misalnya ada yang udah 10 tahun di Turki gitu kan. Dia udah enak gitu kan. Apaan sih es, hujan, dingin. Yang ada malah bau ini gitu kan. Kepleset. Kalau Pleset. udah jadi es. Pleset. Bahkan lu ketika pertama kali kesini, lu dibilang alah. Lu juga pertama kali salju juga ya awal-awal doang hore. Habis itu selanjutnya bete dah. Bete. Iya kan? Gue udah bilang gitu ke mereka. Hah? Tapi mereka tetap gitu kan. Buat orang-orang yang mikir kenapa sih waktu datang nggak dikasih tahu kalau ada salju jangan norak. Itu norak atau enggak itu berhak gitu kan. Dan juga kan batas orang norak itu beda-beda. Iya. Siapa tahu menurut kreator mereka seperti itu tidak norak, bagi kita norak. Bener. Ya beda dong. Ya. Maksudnya nggak bisa dijadikan satu pemikiran lah, satu jalan. Bener. Jadi gue kayak kalau dari POV mereka gue nggak gini. Gue nggak terlalu mikirin sih sampai harus lu ngapain sih goblok gitu kan. Iya. Anak-anak sini juga sudah mengibarkan bendera bodo amat. Maksudnya gimana? Oh, jadi ya itu bodo amat. Lu mau berkomentar baik, mau berkomentar buruk, bodo amat. Bener. Karena dari satu karya tuh pasti akan belajar gitu. Maksud gue apa yang salah dari karya gue kemarin. Sampai Bener. orang-orang ngomongin baiknya, ngomongin buruknya, pasti orang itu akan berpikir dia mungkin gak bakal bikin lagi kalau menurut dia salah. Oke. Tapi kalau menurut dia bener, dia bakal bikin lagi. Tapi dengan konten yang misalnya nggak buka baju tapi memperkenalkan salju tuh gini loh, ada teksturnya I see. dan lain-lain gitu kan. Ini kan konten pertama mereka. Semua orang berhak ngelangkah di tangga yang pertama menurut gue. Gue bikin podcast sama lu kayak gini nih, emang bakal langsung bagus? Ya enggak lah. Enggak. Tapi nggak viral-viral. Enggak viral-viral. Apa kita harus buka baju sambil podcast? Enggak. Ya udah. Ini. Kalian terlalu fokus sama orang-orang Indonesia gini. Sekarang gini. Enggak pernah sekalipun gue lihat ada orang berkomentar bule di Bali, di trotoar, pakai kemeja doang, telanjang dada. Oke. Kalau di Bali bakal biasa aja kan. Biasa malah diajak Karena foto. diajak foto gitu. Coba orang Indonesia langsung nih di Jakarta, Ya. di trotoar, pakai celana pendek, pakai kemeja, telanjang dada. Orang gila. Di videoin aja nih, di videoin. Viral. Jangan malu-maluin apa? Karena gue suka kayak apa ya? Lu tuh ngeliat orang Indonesianya sendiri kayak hina gitu gak sih? Lu ngeliat warga lu sendiri melakukan hal yang kayak gitu hina gitu kan? Iya. Kenapa gue bilang kayak gini? Kenapa? Gue ini anggota UDEF untuk Indonesia di Kutahya. UDEF itu apa? Ulus Larase Orangi Dernei, yang mana artinya itu International Student Association. Oke. Dibahas dong di rapat. Yang mana? Video itu viral. Oh.
mungkin orang-orang yang nggak tahu video itu viral sampai satu Turki orang-orang Indonesia tahu. Oke. Orang-orang internasional studentnya pun tahu video itu. Oke, terus apa tanggapan mereka? Dibahas. Oke. Kok lucu ya? Kok mereka kreatif banget ya? Berani ya? Sampai gue tuh nggak habis pikir kayak mereka remake, nggak buka baju tapi maksudnya mereka remake videonya di gedung Univ. Iya. Di acara besar. Terpesona, aku terpesona. I see. Bikin lagi sampai itu kan konferensinya ya, Oke. konferensi seluruh mahasiswanya untuk mahasiswa yang terpilih untuk mewakilkan kayak gua Oke. harus rapat di ruangan tertutup. Ada orang, ada wakil dari Indonesia itu gua, Iya. ada wakil dari Rusia, ada dari Perancis, ada dari Turkmen, ada dari semuanya. Oke. Dibahas, kok ini kita jadiin lomba aja gimana gitu Oh, kan. kan. Yang sebelumnya udah gua bilang. Orang balik lagi nih, orang-orang Indonesia ngelihat orang yang ada di video kita tuh hina gitu loh. Iya. Orang-orang sininya pun biasa aja. Malah kayak jokes kenanya. Jokes yang gini ya, bedain jokes yang emang bikin ketawa terbahak-bahak sama jokes yang ngerendahin. Ngerendahin, ya benar. Itu nggak ngerahin gini. Kalau ngejokes rendahin kan ya, pakai baju emang mau kena penyakit, itu ngerendahin Iya. gitu kan. Tapi kan nyatanya itu mereka tuh kreatif banget loh. Orang-orang sih, temen gue yang bilang, ayo bikin lagi sama gue. Gue ada videonya. Wow. Serius. Gue bikin sama dia. Dia nanya, ini tuh apa? Kok lucu banget gini? Tarian Iya. khas Indonesia bagaimana, atau tarian dari tim sepak bola kah, atau Wow. gimana gitu kan? Gue bilang enggak, ini emang tarian yang emang viral di TikTok. Yang sebenarnya nggak gue jelasin kalau itu kan emang dari lagu khasnya angkatan kan ya. Yang mana yang Angkatan Terpesona itu kan lagunya angkatan Indonesia kan? Maksud gue angkatan udara, angkatan. nggak tahu udah gua. Karena setahu gue itu lagu yang gue lihat juga itu emang lagu dari orang-orang angkatan berseragam. Oke. Nyanyi di lapangan gede terpesona. Wah. Karena kan emang bikin hype banget kan. Kayak gerlah. Gitu kan. Sampai akhirnya dibawa sama anak muda, dibawa di sini. Gitu kan. Orang-orang sini tanggapannya kayak bagus banget sih, lucu. Bener. Lucu banget gitu loh. I see. Kreatif gitu kan. Orang-orang Indonesianya tuh nggak ada yang support gitu kan. Untuk beberapa ada. Beberapa ada yang bilang kalian keren. Iya. Kok berani sih? Kok berani? Gitu kan. Karena berani ya urat malunya udah putus. Ya udah, jadi kayak yang namanya viral mah seminggu, 2 minggu, 3 minggu hilang kan. Bener. Tapi kenapa kita mau ngomongin kayak gini? Karena menurut gue semua orang berhak norak. Apapun tanggapan lu. Bener. Kalau dari gue sendiri ya. Iya. Kalau dari gue sendiri, kalau ada yang bilang norak itu ada limitnya, gue nggak setuju. Kalau gue, enggak sih. norak itu akan lu lakukan. YOLO, you only live once. Gue bakal ganti you only norak once. Lu nggak bakal norak lagi kalau udah ngeliat yang lain. Kalau ngeliat itu lagi, misalnya, wih, tempat minum, keren banget warna putih. Lu menemukan tempat minum lagi, ya udah lewat. Iya bener. Jadi menurut gue gini, berhak norak gitu kan. Boleh. Lu mau ngapain juga menurut gue ya silahkan gitu kan. Cuman mungkin yang bisa gue petik dari pesannya, lihat resikonya. Minimalisir resiko noraknya. Bener. Gue tadi bilang punya gue nggak ke expose. Jadi meminimalisir norak. Teman-teman gue doang yang tahu. Nih teman-teman circle gue doang yang tahu. Orang-orang yang lain nggak tahu. Bedanya mereka ke expose. I see. Iya kan. Tidak diminimalisir seperti itu sehingga banyak yang ngomongin, banyak yang nanggapin, banyak yang nggak suka, banyak juga yang suka. Bener. Gitu kan.
Sehingga menurut gua norak itu bisa berujung baik, bisa berujung buruk. Tergantung yang nanggapinnya juga sih sebetulnya. Itu yang kita bahas di podcast ini dari Mm-mm. tadi. Jadi buat orang-orang yang masih minta klarifikasi, ya jangan ke kita. Emang kita hakim. Buat orang yang mikir, lu nggak takut apa nanggapin orang kayak gini, nyerang langsung, disebut lagi tadi namanya gitu kan? Nggak takut karena apa? Karena satu, dia sudah mengekspos ke sosial media. Berarti ketika dia sudah mengekspos ke sosial media, itu berhak untuk kita tanggapi. Karena apa? Hukum medsos balik lagi. Nah, dimana ketika sesuatu yang lu ekspos ke media sosial, ada orang yang nggak setuju, ya hak orang tersebut. Bener. Begitu juga ketika kita buat video ini, Bener. lu pada nggak setuju, hak lu. Bikin lagi videonya. Bikin lagi, serang kita. Misalnya Kita gini. bakal hore. Misalnya gini, gue baru aja nonton video podcastnya Kutahe Punya Suara ngomongin video viral. Go Oke. ahead, silakan. Iya, Lu nggak setuju sama kita boleh. Lu nggak setuju sama lu setuju nggak setuju? It's okay, no problem. Itu semua orang berhak. Gini, semua orang berhak berpendapat. bener. Oke? Oke. Coki di videonya, di podcastnya pernah bilang gini, kalau ada orang lu nggak suka, lu nggak suka sama karyanya, serang karyanya. Bukan serang orangnya. Kita menanggapi tanggapannya, Mm-mm. bukan menanggapi orangnya. Iya, Enggak, kita nggak menyebutkan fisik dari tadi. enggak. Dari tadi kita menyebutkan orangnya. Dari tadi gua menyebutkan kalau bisa jadi orang itu berpikir seperti ini. Bisa jadi orang itu berpikir seperti ini. Belum Benar. tentu kan? Bener. Gue pun juga sama. Maksudnya ya kita meriak aja. Oh, pendapatnya seperti ini. Ya udah, kita bahaslah pendapatnya. Mm-mm. Gitu. Bukan. Oh, ini orang so iya. Enggak. Enggak. Maksudnya ya udah gitu ya, kita serang pendapatnya lah. Oke. Ada temen dari orang-orang di video tersebut sepertinya. Ngapain? Ini ada orangnya langsung. Nah, ini Oke. bisa jadi klarifikasi, tapi kebetulan dianya nggak ada di video juga. Iya, berarti apa dong? Berarti ini mah tanggapan dari teman seangkatan. Teman serumahnya juga. Teman serumahnya Iya. justru. Mau nanya apa, Bang? Tadi apa? Gue juga lupa kan. Gini. Teman-teman lu viral tahu? Tahu temen gue viral Satu Turki. satu Turki. It's okay, malah lebih baik, lebih bagus. Ketika lu tahu teman-teman lu kayak gitu, nah kan kita berdua kan satu rumah. Kalau gua Iya. sama Bang Hakim satu rumah. Ya gua nggak tahu keadaannya kayak gimana setelah video itu viral. Kita baru tahu video itu viral ketika 3 hari setelahnya, Iya benar. 4 hari setelahnya, bahkan seminggu Bahkan seminggu setelahnya. setelahnya. Lu sendiri yang tahu sama teman-teman lu itu pas naik itu gimana sih? Waktu pas itu naik sih, gue Lu ya, biasa aja lu. ya emang gue biasa Nggak aja, usah, cuma waktu itu Tahu ya. ya gue awalnya biasa aja gitu kan. Oke. Karena pun gue bukan pelakunya, Iya. gue bukan orang yang ada di dalam videonya Oke. gitu. Iya. Tapi kenapa ketika orang yang udah lebih lama di sini, yang udah lebih tua di sini, mereka nggak paham dengan adanya anak baru yang baru datang dan baru lihat salju gitu loh. I see. Iya kan? Benar. Pasti lu juga paham, lu juga pasti baru pertama datang ke sini kayak orang bego lah, kayak orang goblok. Tadi gua udah bilang ke Iya, Bang udah bilang, Sakib, iya. Iya kan? pakai jaket, nggak anti air, tolol banget basah anjir. Jadi kasarnya ya anak baru ya mau bebas ekspresi nggak ada salahnya gitu loh. Yang Oke. yang jadi notif gua kenapa walaupun gua nggak marah tapi kenapa gua bales SG-nya lagi, gua sindir lagi di SG. Oh lu nyindir di SG lu? Gua nyindir di SG gua dan gua nggak nge-tag dia tapi nggak tahu dia lihat apa enggak. Orang semua bebas berpendapat Iya dong. tanpa harus menyerang langsung. Kalau lu mau menyerang langsung ya via Ya, DM, itu, via personal DM. chat. Lo kehantam. Kalau misalnya gue tuh kadang suka bingung ya, nyindir, nge-tag biar orang lain lihat. Itu mau nyindir apa mau nyerang? Iya kan, kalau gini, kalau misalnya nge-tag itu kan artinya dia ngajak followers doang. Ayo lihat aku mau berantem. Iya. Iya gak sih? Nah, oke, tapi lu nggak nge-tag kan? Gua nggak nge-tag karena ya posisi pun gua nggak kenal sama orangnya. Tapi Bener. seketika lu mau ngehujat orang, lu mau komen masalah
anak-anak baru yang ada di sini gitu loh. Mm-mm. Ya seenggaknya lu entah nge-DM langsung, nge-PC langsung via WhatsApp, kayak cari nomor WhatsApp-nya. Lu jadi anak baru jangan kayak gini lah. Itu kan lebih enak. Kenapa harus dipasang di SG gitu loh. Jadi perebutan di media sosialnya tuh hebat. Semua orang tuh jadinya membaca gitu loh. Nah, itu yang gue bilang tadi, semua orang jadi membaca, memberikan tanggapan yang menurut dia nggak setuju karena di ikut-ikutan orang lain jadi pengen ikut nggak setuju kan. Akhirnya citranya pun buruk gitu. Akhirnya citranya buruk gitu kan. Sekarang gini, benar kata Bolor tadi, belum tentu yang apa yang dilakukan mereka itu norak tuh apa namanya bener-bener jelek gitu loh kan. Siapa tahu sebenarnya ada sisi positif, biar maksudnya mau ngeliatin kalau orang Indonesia kuat misalnya dengan buka baju di salju misalnya, kami perkasa gitu kan. Tapi kan karena tanggapan itu dan mungkin orang itu cukup dikenal, orang-orang yang membaca tanggapannya bahkan belum lihat videonya. Gue tuh kadang nggak suka nih ya, ada orang baca tanggapan orang lain belum lihat apa yang masalahnya, ikut-ikutan. Oh iya bener nih. Oh iya, gue setuju sama lu gitu ya. Wah iya nih bener nih, pasti malu-malu ini si bangsat nih kan. Tapi kan padahal dia belum lihat videonya. Siapa tahu kayak gitu kan. Kecuali emang ada yang udah lihat videonya terus dia bertanggapan seperti itu, ya nggak masalah. Ya itu yang jadi keresahan gue sama Bolor tadi tuh sama persis. Takutnya dia ngomong kayak gitu, orang-orang yang lain juga jadi berpikir anjing nih kutahin di bangsat. Gitu, gue takutnya gitu. Dan sebenarnya teman gue yang di Antalya itu pun dia melakukan seperti itu, hal yang sama. Dan foto sama bule. Itu temen gue tuh, dia buka baju dan foto sama bule. Bulenya buka baju juga? Enggak sih, bulenya nggak buka baju ya, cuman karena dia nggak ke expose aja gitu loh. Nah iya, karena kalau bedanya kita kan kita ke expose kan. Terus orang-orang, oh iya kan tadi gue juga sempat sindir ke Bang Sakib kalau toh anak-anak sini juga udah mengibarkan bendera bodo amat kan. Udah bodo amat. Udah bodo amat. Terus juga lu mau nasihati kita, aku tidak peduli. Wih. Ada serangan balik rudal dari atas, kita pakai payung. Kita berlindung. Gini, kita buat podcast kayak gini bukan berarti rebellion ya. Ada orang nggak suka malah jadi tameng pakai podcast ini, nggak gitu. Itu namanya anjing. Itu namanya anjing bangsat gitu kan. Kita bikin kayak gini itu supaya apa sih? Ya POV lah. Ya. Maksud gue gini, karena kebetulan di Kutahya, ya kita bahas. Sekarang gini, kalau misalnya itu kejadian terjadi di Isparta, kalau itu kejadian di Çanakkale, di Sakarya atau di Istanbul, ada masalah gitu kan, masalahnya viral. Ya kita juga bakal tetap nanggepin dong, menanggapi tanggapan-tanggapan orang itu dong. Karena kebetulan sekarang ada di Kutahya aja. Karena gue nggak mau ya viewers kita, listeners kita mikir jadi kayak apa namanya, wah ngelindungin nih si anjing gitu kan. Kita nggak ngelindungin. Nggak Dari awal ngelindungin. kita ngomong kita nggak ngelindungin. Gitu kan. Lu basa-basi baik lu. Tahu gua lu mau nyari musuh kan? Siapa yang mau nyari musuh? Kalau gue sih pengen. Kalau saya sih tidak. Bisa jadi ya. Gini, kita dari tadi ngomongin plus minus gitu kan. Ada plus, ada minus, ada plus, ada minus gitu kan. Bisa jadi karena tadi Bolor bilang kan, orang-orang jadi tahu terpesona, bernyanyi gitu kan. Mungkin orang-orang Indonesia yang udah lihat itu malu dengan kelakuannya karena mungkin nggak mau Indonesia dicap lagi jalan terpesona bikin malu gitu. Mungkin who knows kan. Tapi kan orang berprestasi aja di Indonesia jadi sampah. Poin. Kan? Poin sih. Ayo. Mau gimana? Kadang orang menyalahgunakan hak mereka berpendapat. Maksudnya gini, ketika ada prestasi, mau itu baik atau buruk, semua orang berhak berpendapat. Maupun itu baik atau buruk. Itu maksud gua. Kadang banyak yang buruknya, kadang banyak yang baiknya. Gini, kalau tadi lu bilang itu kan orang berprestasi aja belum tentu baik di Indo. Karena semua orang berhak berpendapat. Misalnya gini, orang juara satu cabang olahraga gitu kan, disanjung-sanjung gitu kan. Tahun depannya ikut lagi, juara lagi? Nggak juara lagi misalnya. Ya udah dicak-cakin. Iya. Gimana sih? Ini gini ya pasti ya, ini gini gitu kan.
Karena semua berhak berpendapat. Kita pun berhak pendapat orang. Kayak gitu. Dan waktu lagi konferensi pers UDEF yang dia menyediakan untuk mahasiswa, itu kan dia bilang lu ada masalah apa ngomong ke kita karena kita punya orang dalam gitu loh. Anjay, orang dalam kan. Bodoh. Oke, terus. Nah, terus udah gitu selepas dari itu di situ masih banyak nih orang asing juga nih masih pada ngumpul-ngumpul semua di situ. Dan ketua dari UDEF-nya itu bilang, "Ayo Indonesia joget lagi, yang bernyanyi, yang terpesona." Akhirnya dibikin lagi di situ di hadapan orang-orang asing. Dan orang asing tuh respect-nya oke gitu loh. Mereka sampai ngevideoin. Oh iya, iya, gue lihat. Jadi sampai di snapgram gitu di ya. snapgram orang lain di SW ya banja orang asing. Sampai segitunya loh. Interest ya? Di repost di akun Instagramnya DP Tomer. Oke. Dan sejauh ini pernah ngelihat orang asing bawa video itu dengan aura negatif nggak? Gak ada sama sejauh sekali. ini. Gak ada. Gue datang ke kelas, mereka buka YouTube, ayo joget terpesona. Selesai. Itu jokes bercanda yang bener-bener karena lu dikenal kan, bukan ngerendahin lu kan justru. Enggak kan? ngerendahin lu, justru mereka tuh ikut joget. Nah, mereka kan? tuh ikut joget. Mereka bahkan nggak malu untuk Nggak begini malu. ya. Bahkan mereka sampai yang tiarap-tiarap gitu tuh. Iya. Konyol nggak sih kalau emang dilihat sama orang yang mungkin berpikirnya kayak yang waktu bikin SG gitu kan ya. Ya mungkin konyol kalau dilihatnya gitu loh. Cuman ya orang-orang asingnya itu malah pada respect gitu loh, malah pada ngikutin, mau ikut joget gitu loh. Dan positive vibes-nya lagi menurut gua, karena video ini orang Indonesia akan lebih dikenal di Kutahya. Maksud gue gini, ini akan jadi bridging yang bagus secara positifnya ya. Positifnya itu akan jadi gini, orang-orang Indonesia akan lebih dikenal. Oh, ini orang Indonesia. Positifnya akan dikenal di Tomer. International student relation, semuanya tahu misalnya gitu kan. Di Kutahya bahkan gini, di kota-kota lain tuh contohnya temen lu orang bursa yang udah bahkan PPI bursanya udah kerja sama pemerintahan setempat yang lu bilang, dan itu sesuai data. Itu kan pasti ada jalan masing-masing. Pasti. Kenapa dia bisa kenal? Kenapa bisa dikenal? Kenapa bisa kerja sama? Bisa jadi untuk yang terpesona ini, untuk orang Kutahyanya sendiri, itu bisa jadi jembatan yang baik. Mereka dikenal institusi UNIF dulu pertamanya. Habis itu turun ke pemerintahan setempat, pemuda dan olahraganya, misalnya gitu kan. Terus tiba-tiba digayat sama penduduk setempat. Oh, orang Indonesia ya, sini karena kita lucu, kita baik hati, dan bahkan kayak yang tadi Bolor bilang, bahkan nggak ada negatifnya sama sekali gitu kan. Sama sekali nggak ada. Sejauh ini yang ngomong negatifnya tuh dari orang kitanya sendiri. Ya iya emang. Yang tadi udah. Kenapa sih good comment tuh nggak pernah muncul untuk orang yang pertama kali melakukan hal sesuatu? Kayak Nora. Gue tuh suka, gue tuh gini. Gue baru banget tadi gue liat TikTok gitu kan. Ada orang bocah, mungkin bisa dibilang masih SD atau SMP, megang Adobe After Effects. Itu editannya aneh. Aneh. Jelek banget menurut gue. Anak umur? Aneh, jelek banget SMP. Dan gue bilang, kenapa gue bilang aneh, jelek banget? Karena itu pertama kali. Ya, dia belajar. Kalau misalnya dari awal aja udah gak disupport, dari awal aja udah di orang-orang kita sendiri, gue tuh ya paling males bacain komen kayak gini. Dek, ini bagus, tapi tolong jangan dilanjutin lagi. Itu sih mematikan. Mematikan karya. Dek, aku suka video ini. Lebih suka lagi kalau adek nggak buat. Dia begini. Hal kecil itu dibentuk dari sebuah kritikan. Baik atau buruknya itu orang yang bisa filter kan. Baik akan membangun, dia taruh. Buruk akan dia buang. Sekarang gitu. Itu mungkin akan akan berguna untuk orang-orang yang memang udah matang secara content creator gitu kan. Buruk ya udah
lewat depan telinga doang gitu kan. Kalau baik-baik pasti kan masuk ke dalam telinga kan. Pasti. Karena gitu. Sekarang bocah SMP digituin, gak bakal dia nyentuh lagi After Effects. Iyalah. Kecuali emang dia tangguh. Kalau Iya. dia bener-bener tangguh, dia bilang, oh ternyata orang gak suka sama videoku, yaudah aku buat lagi deh. Belajar lagi, naik lagi terus. Iya, kayak bener. gitu kan. Dari video ini jangan malu-maluin orang Indonesia apa? Ngapain sih lu goblok Nora? Iya. Tolol. Ampun bang salju gitu kan ada yang ada gitu kan. Jadi gini. Untungnya yang apa namanya yang bikin video itu berumur yang sudah dewasa lah ya untuk bodo amat gitu kan. Karena sih apa ya udah umur kayak udah kita juga pasti udah anjing. Bahkan kalau ada orang yang komen kayak gitu, apa ya, maksudnya yang komen negatif di video TikToknya ya, ingat yang komen negatif di video TikToknya, mungkin dia adalah orang yang kurang kerjaan. Dia tuh mungkin di salah satu komen tersebut dia nggak pernah lihat salju, terus dia bilang Nora Atau belum dapat salju Atau belum mungkin. dapet salju. Bisa jadi orang Indonesia yang Bisa. komen. Heeh. Kan lu gak mungkin lihat salju di Bekasi, yang ada udah cari duluan di atas. Kotor asap polusi. Bener. Gitu kan. Kan gini, bedain loh. Malu-maluin orang Indonesia aja anjir, udahlah. Nggak usah bikin video kayak gitu kan. Sama komen yang gini, sumpah ini unik banget. Coba kalian bikin konten lagi yang berhubungan dengan salju. Nah, Ada lo konten misalnya gini. Temen gue sendiri nanya gini kan, Gi, salju tuh beneran kayak serut. Bikinin kontennya, kasih lihat nih salju beneran kayak serut. Lu kasih marjan, kasih buah-buahan, Jadi es campur. jadi es campur, campur gitu kan. Atau ada yang Seger. bilang gitu kan, kan kalau di TikTok itu kan kita bisa bikin konten dari komen orang kan. Iya. Komen orang kita videoin gitu kan. Ada yang nanya, kalau naro es krim di salju semalaman cair apa enggak? Bikinin kontennya Oh. gitu kan. Sekarang kalau misalnya gitu, malu-maluin Indonesia anjir. Tinggal unfollow, itu ada tombol kan. Kalau emang nongol di FYP lu ya udah scroll, pakai segala komen kan niat artinya dong dia. ya makanya itu kan bisa juga kalau misalnya lu nggak suka ya udah blokir aja. Heeh. Iya kan? Saya tidak suka dengan aktivitas video ini dan akun ini. Tinggal blokir. Kalau Apa kalau lu susahnya? emang niat nggak suka kan? Hah? Kalau lu emang niat nggak suka ya udah lu report, lu nggak suka cabut. Bener. Sekarang ini lu ke komen dengan malu-maluin orang Indonesia anjir gitu kan. Yang ada video itu makin naik. Ada Makin bodoh emang. Kadang tuh video. gue herannya gini nih. Orang ya, ngekritik tuh oke gampang. Semua Oke. orang bisa ngekritik. Tapi bisa nggak sih untuk ngekritik yang sedikit berbobot gitu? Ah, Iya, bener. Kata-katanya yang sedikit berbobot bukan kritik menghujat, tapi kritik untuk kayak yang lebih oke gitu loh. Iya. Lu bisa nggak sih bikin yang lebih? Ada, gue percaya itu ada. Pasti Tapi ada. nggak banyak. Tapi sedikit. Heeh. Mungkin 1% dari 100%. Maksud gue kayak, iya bener banget Bener. Bolor. Gue kayak apa namanya? Kenapa sih? I had to say this ya. Oke. Kultur kita tuh ngerendahin orang gampang. Lah. Kan udah mendadak. Lu akan menjunjung orang ketika lu butuh dia, ketika lu deket sama dia, Ah. atau ketika lu emang bener-bener suka dan satu frekuensi sama dia. Lu akan menjunjung tinggi orang itu. Oke, bener. Tapi kalau misalnya lu bahkan nih misalnya nih apa namanya, baru kenal aja, apa kita selalu ngerendahin, apaan sih lu goblok, nyeletuk baik, diem apa gitu kan. Sampai kadang kita nggak sadar kalau misalnya dia begitu karena alasan tertentu kan. Maksud gue I see. kayak misalnya kadang dia tuh dulu nggak pernah didengar orangnya. Dia tuh ketika dia menyampaikan pendapat dia tuh nggak pernah didengar atau bahkan sekalipun ditunjuk untuk berbicara. Makanya dia nyeletuk gitu kan. Oke. Kayak gitu kan. Susah banget untuk ngekritik gitu loh. Ngekritik yang baik-baik aja, membangun loh. Kritik membangun itu menurut gue nih, orang-orang kita tuh butuh banget kritik yang membangun. Kritik yang menjatuhkan itu mungkin berlaku di dunia politik lah, saling menjatuhkan dan lain-lain. Oke lah maksud gue gitu. Atau menjatuhkan untuk menaikkan. Oke. Goblok banget sih lu Turkcell lu, ngomong sama OTE nggak bisa, misalnya kayak gitu kan. Iya. Goblok banget sih lu mainin video gitu, nge-trim aja nggak bisa. Kalau misalnya emang itu dia mengkritik untuk membangun dan tiba-tiba misalnya
misalnya nge-PC gitu kan. Santai bro, itu jangan diambil alih. Trim lu tuh sebenarnya gini gitu kan. Tapi kritik menjatuhkan untuk membangun itu aja ada untuk teman-teman yang menurut gue udah deket. Misalnya gini, lu udah deket sama gue nih kan. Ya goblok, ujian nilai kok 16 misalnya kayak gitu kan. Itu kan akan jadi pacuan tamparan untuk gue, bangsat. Ya udah, gue ujian lagi, lihat nih nilai gue bisa 80 70 misalnya kayak gitu kan. Itu kan berlaku karena gue udah kenal lu. Sekarang gitu. Kalau misalnya lu kayak gitu misalnya ke orang yang Baru kenal lah gitu kan. Lu ujian berapa kemarin? 30. Goblok tai. Misalnya kayak gitu. Misalnya. Kalau orang itu kan orang itu mungkin akan ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak sakit hati akan berpikir ya udah besok jangan segitu. Oke, benar. Pengen nemuin rasanya orang yang kayak gitu tuh jarang. Sulit. Sekarang kayak ya goblok nih videonya jelek, atohin. Ya buka baju malu-maluin gitu kan. Nora naik, goblok dah ya. Anjing dah. Sekarang gini, kayak yang siapa? Norman. Yang joget. Norman Kamaru. Kan pasti ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek dong. Iya, Yang namanya viral kan. Viral kan ada yang bilang lu kan angkatan kok bisa-bisanya joget. Pasti ada aja yang ngomong kayak gitu. Tapi kan lucu banget nih, kreatif, lip sync dan lain-lain gitu kan. Karena gini, membangun akhirnya dia masuk ke dunia entertain dan lain-lain kan. Karena dia bisa meresapi komen-komenan kritik-kritikan itu. Sekarang kalau misalnya yang tadi gue bilang bocil After Effect, lu gituin, yang ada dia tutup akun. Iyalah. Karena belum biasa ditempa. Sekarang habit nggak usah jarang dari video TikTok temen lu yang viral, malu-maluin lah. Coba lu kemarin gue ngelihat SW temen gue dari si pembuat terus sebelumnya kan dihujat ya, sama orang sana lah. Dihujat kayak gini ngapain malu-maluin orang Indonesia gitu loh. Malu-maluin banget sama buat orang Indonesianya, jadi orang Indonesia nggak bener lu kayak gitu lah. Sampai berapa viewers coba? 6.000 viewers, dan dia belum pernah ngedapetin 6.000 viewers. Orang Indonesia tuh menggaungkan don't make stupid people famous. Tapi dia sendiri. itu enggak, aku nggak bikin dia famous, lu komen tolol apaan sih gitu kan. Aku tuh suka bingung sama gue ada nih temen nih. Lihat, gak usah gue sebut lah ya, takutnya dia nonton. Pokoknya hai teman. Goblok. Gimana punya teman? Ada. Nggak tahu yang beneran atau enggak. Wow. Bercanda bohongan. Nah, lagi viral juga kan, gue ambil aja. Gitu kan. Don't make stupid people famous gitu kan. Yang nonton siapa, jembut? Nonton sampai berkali-kali, komen niat gitu. Yang namanya don't make stupid people famous, kalau lu nonton gak suka, gak usah diulang. Bener. Lu gak suka, gak usah ikutan berpendapat di komen. Sekarang gini, kalau gak suka ditonton terus sampai videonya naik. Iya. Sampai lu nya kesel sendiri, tapi videonya naik. Kesel sendiri videonya, karena lu tonton terus. Iya. Ngapain lu tonton terus? Iya, yang ada makin kesel. Iya kan? Ya udah gitu loh. Don't get me wrong ya, maksud gue kayak KKI. Oke. Apa aku bukan boneka? Yang ada kan copyrighted instrumentalnya kan, Benar. dituntut dan lain-lain gitu kan. Orang-orang ngehujat, hahaha, videonya gak lucu banget tapi sarkas gitu kan. Iya. Videonya apa sih? Goyang-goyang TikTok gitu-gitu. Berapa juta yang nonton? 40? Banyak juga ya. Sempet trending gak sih kalau nggak salah? Sempet trending. Sempet trending berapa gitu di YouTube? Gue kayak, apakah viral adalah jalan yang cepat untuk naik? Enggak. Tapi kalau lu nggak suka tuh ya udah, omongin. Jadi gue bilang kan, omongin karyanya, jangan serang kreatornya, karena kan yang dari tadi kalimat pengulangan yang entah keberapa kali yang gue ulang nih, malu-maluin orang Indo. Ini udah nggak tahu nih ke pengulangan keberapa kali gitu kan. Mungkin udah banyak.
Malu-maluin orang Indo tuh apa nih? Lu mau nyerang orangnya apa mau nyerang karyanya gitu kan? Iya. Kalau mau nyerang gue tuh kayak cuman pengen ngomong nih, shut your fucking mouth gitu. Lagu dong. Ada. Shut your fucking mouth. Na, 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 Nggak na, tahu na. gue. Kurang jauh lo mainnya Gua lo. kayak- Gimana sih? Nggak suka di media sosial. Oke. Oh iya. Kan tadi gue bilang ya, semua orang boleh Boleh berpendapat. berpendapat. Tapi gue akhirnya menjilat lidah gue sendiri nih. Apa tuh? Kalau emang nggak suka, gak usah komen gak sih? Gue mikirnya. Apa emang tetap harus komen? Kecuali emang mengkritik loh. Komen sih jangan di kolom komen, yang penting langsung DM langsung. Atau enggak langsung chat personal. Dan kalau lu emang kalau misalnya nih ya, ini jarang banget nih orang diketemu nih gini kan. Lu nggak suka sama karyanya, tapi lu pengen orang itu naik gitu kan. Oke. Lu pece, tapi lu membangun, itu kan keren banget gak sih? Iya. Gua hujat lu ya. Iya. Komen. Gini, nggak bukan, ya gue nggak hujat lu di komen nih. Ini lu jelek, tapi gue DM langsung. Kenapa? Karena gue mau ngasih tahu yang benernya gimana. Iya benar. Itu kan jarang banget kan nemu yang kayak gitu kan. Jarang. Tuh yang namanya viral juga ntar turun lagi. Udah lu bikin lagi deh tuh. Nanti musim panas tapi di kolam dingin. Viral, mau nggak lu viral lagi? Kalau ada kolam es gitu. Iya, kolam Kalau ada. es. Guru gua itu sampai jogetnya terpesona ya nanti pas lomba. Jogetnya yang itu nggak mau tahu. Iya. Guru gua bilang kayak gitu. Pokoknya jogetnya harus yang itu. Ada kemungkinan menang Satu kelas. Ada kemungkinan menang tinggi ya Anda ya? Mungkin loh. Dan itu ada nilai positifnya kan Ya, gitu. iya. Semua anak bisa berkreasi. Lah TikTok tempatnya apa berkreasi? Terlepas itu jelek atau buruk. Lah ketika yang buruk cewek joget-joget pantatnya ebal-ebol. Di like aja 300.000. 300.000. Gini nih. Dadanya memble-memble, Gini nih. pahanya diumbar-umbar. Jujur gitu kan. Jujur sasi. Bisa aja lo. Yang ada birahi lu naik. Iya. Giliran video kayak gini logika lo jalan ya. Bangsat banget. Giliran video yang aneh-aneh jelek-jelek logika lo. Agama dikeluarin. Otak dipakai. Dan jujur Itu- birahi yang naik. Bawah yang naik. Kan kembali ke otak kamu birahi. Makanya aneh banget, gue tuh suka bingung. Oh ya, closing dah. Tadi kita nggak opening anjir. Ya emang kebiasaan karena berapa kali udah podcast 2 kali anjing. Kan kita live terus. Biasanya kan setiap minggu podcast. Iya, seminggu podcast jadi 2 nggak podcast anjing. Sekarang kan ada spesial nih. Oh ya. Iya. Sebelumnya nih gue nih pengen punya word nih. Oke, Oke. mangga. Boleh, Orang-orang Indo boleh gitu. banget. Boleh. Lu mau ngehujat orang, ya, mau ngekritik orang, lu mau ngurusin hidup orang, feedback aja dulu ke diri lu sendiri gitu loh. Oke. Lu pernah malu-maluin gak selama lu di Turki ataupun di Indonesia? Dan itu nggak mungkin lu nggak pernah malu-maluin warga lu sendiri. Lu lihat dulu diri lu nih kalau mau komen nih kan. Ntar ketahuan mewek gitu kan. Nangis. Ntar kelihatan dikit jeleknya langsung dihujat balik. Lu pernah komen kayak gini sendirinya gini. Dihujat balik marah. Marah gitu Terus kan. habis itu ngapus akun IG. Close account. Bener. Wah, malu-maluin orang Indo aja lu. Kamu pernah membanggakan Indo tidak? Nah, Karena kebanyakan orang, karena gini loh. Kebanyakan orang berpikir kayak gini kan. Gua nggak bisa membanggakan orang. Gua nggak bisa membanggakan nama Indonesia. At least jangan malu-maluin orang Indonesia. Pasti Iya. banyak banget yang bakal ngomong kayak gitu kan. pasti dong. Ya udah lu nggak usah ngomong dulu gitu loh. Selama lu nggak ada progres. Untuk Indonesia. Iya benar. Jangan-jangan orang yang ngomong yang setidaknya gue nggak membanggakan, setidaknya gue tidak memalukan orang Indonesia, tapi gue belum pernah membanggakan Indonesia. Jangan orang susah. Wow. Oke. Dan Yaudah. segabut apa orang? Nah itu dia. Ya udah. Oke. Sekian dulu deh hari ini. Oke. Balik apa? Jangan balik lagi, kan kita mau tutup. Oh iya. Kita itu aja di Kutahya Punya Suara bersama gue Sakit Pikir Fadli dan Gua Navali Kelas lagi Fari. Jangan lupa
Saksikan Kutahya punya suara. Dan dengarkan, jangan cuma disaksikan. Dengarkan Kutahya punya suara di Spotify. Kalau yang sekarang ini spesial di YouTube, tapi nggak tahu ntar seterusnya bakal di YouTube apa gimana. Insya Allah. Insya Allah. Setiap hari apa Ki? Tiap hari Sabtu. Kalau di Turki jam 14.00. Kalau di Indonesia 18.00. Kalau kita nggak ngaret, karena kita bisa ngaret mungkin hari Minggunya baru ngupload. Asal ini baru ngupload. Karena jujur 2 minggu terakhir ini ada ujian. Iya benar. Jadi nggak sempet. Makanya kita live gitu kan. Udah itu aja sih. Dadah.